Bagi sahabat-sahabat yang tidak punya pH meter, jangan khawatir, saya akan menjelaskan cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter petani sawit Indonesia. Salam tandan berduri. Sahabat sawit rakyat, bertemu lagi dengan channel kesayangan kita ini. Dan semoga sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat, dan yang sudah berkebun semoga hasilnya selalu berlimpah. Sahabat sekalian, ada hal penting yang harus kita perhatikan sebelum kita melakukan pemupukan pada tanaman sawit kita ini ya sahabat ya. Jadi hal penting itu yang kita perhatikan adalah tentang kondisi pH tanah kita itu sahabat ya. Jadi untuk melakukan pemupukan agar serapan pupuk itu bisa maksimal, maka tanah kita harus dalam kondisi netral. Dan perlu sahabat ketahui bahwa pH tanah ini dihitung dengan angka mulai dari 1 sampai 14 gitu sahabat ya. Dan kalau kondisi disebut tanah itu netral apabila kisaran angkanya itu 6 dan 7. Dan kalau di bawah 6 maka itu disebut asam, dan kalau di atas 7 maka pH tanah kita dinyatakan basa. Itu sahabat ya. Dan pada kesempatan ini saya akan coba untuk menjelaskan kepada sahabat-sahabat tani sekalian cara mengetahui kondisi pH tanah kita tanpa menggunakan alat pH meter sahabat ya. Jadi kita cukup menggunakan cara sederhana, cara kita petani biasa ya sahabat ya. Dan cara ini sudah terbukti efektif sahabat. Jadi bagi sahabat-sahabat yang tidak punya pH meter, jangan khawatir, saya akan menjelaskan cara ini dengan cara melihat tumbuhan yang hidup di sekitar tanaman sawit kita. Oke sahabat ya. Jadi perlu sahabat ketahui kalau tumbuhan ini yang hidup sahabat ya, jenis tumbuhan ini yang hidup, maka pH tanah kita dalam kondisi baik ya, atau netral tuh sahabat ya. Kisaran angka 6 dan 7 itu biasanya tumbuhan yang seperti ini yang hidup. Dan ini kita bisa langsung melakukan pemupukan tanpa perlu menetralkan tanah kita. Dan kalau pH sahabat itu tanahnya dalam kondisi asam, maka tumbuhan yang biasa banyak tumbuh adalah jenis alang-alang seperti ini sahabat. Dan jenis alang-alang ini menandakan bahwa tanah kita kadar asamnya tinggi. Dan untuk menetralkan kadar asam, sahabat harus memberikan kapur ya sahabat ya. Kapur atau pupuk dolomit itu sahabat ya. Dan setelah netral nanti baru bisa kita lakukan pemupukan. Itu sahabat ya. Dan kalau yang tumbuh di lokasi sahabat tumbuhan pakis-pakisan seperti ini perhatikan ya. Nah, seperti ini. Ini menandakan bahwa pH tanah sahabat itu basa. Dan pH basa ini sahabat, untuk menetralkannya kita memang membutuhkan biaya yang lebih daripada menetralkan tanah asam sahabat. Karena tanah yang basa ini yang kita butuhkan adalah sulfur atau belerang gitu sahabat ya, untuk menetralkan tanah kita agar maksimal dalam menyerap unsur hara. Itu tadi sahabat ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, karena kalau tanah kita belum netral, ketika kita berikan pupuk, maka tanaman sawit kita ini tidak bisa maksimal dalam menyerap unsur hara. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa harga-harga pupuk sekarang itu lumayan tinggi. Jadi kita sebagai petani tentu harus lebih efisien ya sahabat ya, harus lebih selektif dalam melakukan pemupukan. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.